Ibu Yani. Salam, selamat pagi. Shalom Pagi, Bapak Bunda Ibu. Yani. Halo, Pagi, shalom. Abuna. Shalom, Selamat selamat pagi, pagi. Abuna, Abuna. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ibu Maria, Leni, Om selamat Ale. pagi. Ibu Yani, Bu Maria. Selamat pagi, Ibu Maria. Shalom, Selamat pagi, shalom. Selamat Pak. pagi Bapak Ibu semuanya ya. Bu Lingga bagaimana? Sudah didoakan semalam? Terima kasih Bu sudah mewakili BW. Wah, BW tadi Puji malam Tuhan. launching di program Elisio Cahaya Bagi Negeri ya. Terima kasih Bu Lingga. Kita beri tepuk tangan ya. Puji Tuhan. Langsung ditanya, BW apa itu? Saya bilang di worshiper Bu Maria. Oh, waduh. Kok saya dengar ketika Ibu Lingga ketika dibacakan ada kata Abuna di situ. Wah, saya merasa keteduhan katanya gitu. Waduh. Saya seperti pohon beringin ya Bapak Ibu ya. Oke deh Bapak Ibu sekalian. Lalu beliau tanya juga mengenai apa itu Abuna ya. Itu adalah Bapak Gembala ya Bapak Ibu ya. Arti dari Bapak Gembala. Tapi ada satu Abuna di atas Abuna, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang akan siap menggembalakan Bapak Ibu hari ini dan juga saya. Amin. Amin. Begitu, mari Amin. sama-sama kita satu dalam doa yuk Bapak Ibu. Ya. Kita mau sama-sama menaikkan pujian dan kita mau menyanyi buat Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita, fokus kita hanya untuk mendapatkan apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semua yang datang mencari wajah Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu saya mohon izin dan juga Abuni akan membantu Bapak Ibu semua memute sehingga bisa dilancarkan semuanya ya. Iya, oke Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini akan menaikkan pujian apa? Namun sebelum itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Di hadapan-Mu kami datang dan di dalam penyertaan-Mu kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau fokus, kami mau membuka hati, kami mau membuka cakrawala pengetahuan kami. Kami mau membuka tubuh jiwa roh kami agar menyatu dengan kerajaan-Mu yang hadir hari ini untuk melawat setiap kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa indah dalam hidup ini. Bapa, kami memuji dan memuliakan Engkau. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya di dalam berkat satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh percaya dan berharap. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan sebuah pujian nih. Pujian apa yang akan kita naikkan? Ini dia pujiannya. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, amin Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Boleh sambil angkat tangan kita katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, amin Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan kami boleh percaya kalau firman-Mu mengatakan oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, penyakit kami disembuhkan, maka kami pasti sembuh, kami pulih, kami diselamatkan, kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, lakukanlah kehendak-Mu atas kehidupanku, kehidupan kami semua hari ini. Sekali lagi Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Katakan sama-sama Bapak Ibu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu terjadi. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita masuk ke perikop selanjutnya ya Bapak Ibu. Ya, kita buka Alkitab kita. Masih di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, namun kita lanjut di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-14 sampai 21. Dengan perikop Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Iya. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini, yaitu sesuatu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Apakah itu? Ya, tentu tidak akan jauh dari apa yang selama ini Tuhan selalu titipkan.
di dalam hati saya, lalu saya sampaikan pada Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu simpan, terima dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa apa yang Bapak Ibu dengar setiap hari adalah sesuatu yang secara pribadi bisa diterima apa adanya atau bisa diterima dengan cara yang berbeda dan dilakukan dengan cara yang berbeda, namun dengan maksud yang sama. Agar apa? Kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, kalau kita bicara mengenai janji ya Bapak Ibu sekalian, tentu kita boleh melihat bahwa apa yang difirmankan Salomo itu terjadi. Dia bisa menceritakan Tuhan itu melakukan sesuatu yang sudah dijanjikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama adalah sudahkah kita rajin untuk menyatakan setiap hal kebaikan Tuhan? Yang biasanya kalau di dalam pertemuan ibadah itu dikatakan sebagai kesaksian, ya. Jadi menceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan itu bukan tentang ketika mendapatkan apa yang kita rindukan saja, tetapi juga menceritakan hal-hal yang esensial, prosesnya, lalu kemudian perjuangannya, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang mengalami penyertaan Tuhan dengan pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi ada kesempatan yang sama, yaitu apa? Menceritakan kemuliaan dan juga kebaikan Tuhan di hadapan umat. Siapa umat siapa? Umat pilihan Allah. Siapa itu? Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Contohnya nih, seperti hari ini nih misalnya. Saya langsung tanya ke Ibu Sekar Hebra, mohon izin sama Pak Mardani nih. Nah, pertanyaan saya misalnya begini, Bapak Mardani atau Ibu Sekar, bolehkah bisa menceritakan atau menyampaikan bagaimana setelah ikut BW, apakah BW ini membawa dampak kebaikan bagi Bapak dan Ibu dan juga membawa atau membuat perubahan yang signifikan bagi kehidupan pribadi Ibu Sekar dan Bapak dan juga kehidupan Bapak Ibu sebagai keluarga? Silakan. Kalau bagi saya sangat Abuna, karena saya ngerasa udah jadi sangat berbeda sebelum dan setelah ikut BW, terutama dari sisi emosi. Karena pada dasarnya saya orangnya keras, Pak Tampu juga orangnya keras, makanya awal kami sebelum ikut BW, kami itu sering cekcok, sering ribut, dan saya nggak terlalu dewasa gitu. Setiap kali ribut, saya bisa marah-marah kayak apa, Pak Tampu bisa marah-marah. Jadi rumah itu perang entah udah kayak apa. Udah gitu satu kebiasaan jelek saya, setiap kali ribut saya langsung ambil koper, langsung packing-packing mau pergi gitu. Kadang kalau saya udah marah, baju lemari juga saya ambil semua, saya buang kan, gitu-gitulah. Pokoknya sifat saya jelek banget kalau untuk masalah emosi, nggak terkendali. Tapi setelah kami berangkat ke Holy Land, pulang, terus ikut BW setiap hari, perlahan mulai dirubah gitu. Sekarang kalau saya marah, saya lebih banyak diam karena saya selalu ingat perkataan Buna, apalagi baca Mazmur 4 itu sangat-sangat pengaruh gitu karena setiap hari diingatkan kalau marah diam, boleh marah tapi diam, berkata-kata di tempat tidur. Itulah yang saya lakukan. Jadi sekarang dan Pak Tampu itu orangnya kalau seandainya kami marahan gitu kan, dia ngomong kita kita lawan ucapannya tambah meledak gitu. Jadi ya sering nggak damai lah di rumah gitu. Tapi sejak ikut BW itu sekarang saya kalau setiap marah saya diam, kalau udah nggak tahan saya masuk kamar, saya berdoa sampai lama sampai nangis. Akhirnya Tampu ngelihat itu juga luluh gitu. Akhirnya sekarang udah jarang banget cekcok. Oh, Kalau puji dulu Tuhan. kalau dulu hanya masalah sepele aja kami bisa ributnya sampai besar sampai kemana-mana. Bahkan kadang saya yaitu pernah dulu saya bilang waktu itu Pak Tampu di rumah sakit. Padahal masalahnya bukan masalah yang esensial, tapi akhirnya dia marah, saya marah. Hari itu juga saya dari rumah sakit
nggak bawa apa-apa, langsung pulang ke Jakarta, langsung pesan tiket, pesan Grab pulang ke Jakarta, saya tinggalin di rumah sakit. Wah, Saking iya, iya. emosinya. Saya Tapi pikir Ibu perlahan langsung ke Holy Land, Bu. kalau kadang saya marah, saya Iya, iya, langsung iya. pergi dari rumah, saya nginep di hotel, gitu suka begitu sayanya. Tapi puji Tuhan lah sejak ikut BW, banyak banget perubahan. Dan dari sisi Pak Tampunya juga di sayanya saya ngerasa banyak perubahan. Dia udah mulai belajar mengerti saya gitu. Dan dia juga sekarang kalau marah diam. Akhirnya Oke. kalau kami marah sama-sama diam. Ya. Cuma mungkin dengan diam itu kita dikasih waktu untuk introspeksi diri ya. Jadi kadang mungkin benar Abuna kalau kita lagi marah kadang-kadang hal yang keluar dari hati kita, keluar dari pikiran dan keluar dari mulut kita itu menyakitkan buat orang lain. Jadi mungkin marah kita udah reda tapi sakit hati orang lain belum kelar-kelar kan gitu. Jadi memang yang jalan terbaik adalah dia. Makanya saya merasa ikut BW ini teduh, Abuna. Jadi Oh, memang puji benar kata Tuhan. kata Bu Lingga kayak pohon beringin ya. Jadi Enggak. Jadi waktu kemarin Bu Lingga Shalom Abuna itu di chat, Bu Maria sebelah saya itu partner saya gini, kok saya begitu saya dengar tadi kata Abuna itu kok bikin saya teduh ya gitu. Apa itu artinya? Oh itu artinya Bapak Gembala. Oh pantesan gitu. Oh ya tapi puji Tuhan Bu, padahal itu baru satu ayat yang selalu saya ingatkan setiap malam baca Mazmur 4, setiap pagi baca Mazmur 5 gitu ya Bu ya. Oh puji Tuhan kita beri tepuk tangan dong. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus ya. Nah nggak tahu kalau kalau Pak Pak Tampu. Tampu ngerasanya gimana. Ah. Iya, Bagaimana Pak Tambu Bolon? baik. Terima kasih, Abuna. Ya, Iya, memang Bu. Iya, Pak. hampir sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekar, istri saya. Setelah berangkat ke Holy Land, kemudian mengikuti BW pagi, yang jelas hati saya itu jauh lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi, emosi saya kan emosinya tinggi sebenarnya orangnya gitu. Seperti yang Abuna bilang, mungkin dulu Abuna juga pernah mantan pendekar ya Abuna ya kan. Jadi kamu jadi kadang-kadang gitu juga Abuna ya kan. Sama-sama kita. Iya Abuna. Jadi emosi saya meledak-meledak. Apalagi saya kan tadinya kan kerjanya kan di perkebunan ya. Ya. Banyak masalah, banyak selalu tantangan-tantangan itu membuat kita menjadi keras gitu. Nah, itu kebiasaan itu belum bisa langsung hilang gitu. Tapi lambat laun setelah mengikuti BW pagi, membaca firman Tuhan, kemudian yang disampaikan Abuna untuk malam hari Mazmur 4 dan pagi hari Mazmur 5, itu sangat membantu jiwa kita sendiri. Jadi kalau saya sebenarnya untuk ke jiwa saya sendiri yang paling utama saya apa kalau saya rasakan gitu. Kemudian kalau untuk keluarga ya sedikit-sedikit bisa dimasukkan lah apa yang Abuna sampaikan itu. Mudah-mudahan kalau mereka tersentuh, puji Tuhan. Kalau belum ya kita doakan lagi supaya mereka bisa berubah gitu. Jadi intinya Abuna Oke. mengendalikan emosi diri Abuna. Itu yang paling utama dalam perubahan yang saya rasakan. Seperti yang dibilangkan Bu Skar tadi, kalau misalnya dalam keluarga kan selalu aja ada pertengkaran-pertengkaran ya. Tapi terkadang itu yang dibilang tadi, kecil pun dia bisa jadi besar gitu. Sehingga pada saat itu saya ngomong gini, ya kalau mau pergi lagi, jangan pulang kalau sekalian saya gituin ya kan. Tapi dalam hati juga, tapi waktu itu ya Buna, waktu itu. Nah, Waktu jadi itu ya. iya waktu itu. Tapi kalau sekarang udah nggak lagi lah Buna. Jadi saya rasa itu aja intinya Buna. Terima kasih ya Buna. Oh kalau sekarang sama-sama Pak, kita beri tepuk tangan dulu ya. Kalau sekarang kalau kamu mau pergi ajak-ajak aku juga lah, jangan pergi sendiri lah gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, ya kalau saya tanya Bapak Ibu semua pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadinya. Nah, apa kaitannya dengan tema kita Abuna pada hari ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kesaksian Ibu Sekar dan juga Pak Mardhani Tampu Bolon, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menepati janjinya. Loh, kok ditepati janjinya? Apa itu? Bapak Ibu, setiap orang ketika berdoa pasti ingin sekali apa Bapak Ibu? Ingin sekali untuk mendapatkan damai sejahtera. Betul enggak? Ingin sekali mendapatkan kelegaan. Nah, kelegaan itu bisa didapat dari apa? Dari proses setelah dua belah pihak atau seseorang mau menuruti, mengikuti arahan, dan berdiam diri sehingga ia memahami keadaan dan ia boleh merasakan kehadiran Tuhan. Jadi sebenarnya janji Tuhan itu sifatnya kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama.
bahwa ia tidak akan melupakan janjinya. Seperti di Ulangan pasal 7 ayat 9, kita buka ya. Karena terkadang kita sering lupa bahwa janji Tuhan itu sesuatu yang pasti akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Sama seperti yang disaksikan oleh Salomo ini. Di Ulangan 7 ayat 9 dikatakan demikian, sebab itu haruslah kau ketahui. Dari ayat 8 deh. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, artinya memiliki kasih setia juga kepadanya, dan berpegang pada, ini kebanyakan kita berpegang pada janjinya, padahal berpegang pada apa? Perintahnya. Itu intinya. Sampai ke beribu-ribu keturunan. Artinya sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, seandainya ya Bapak Ibu sulit selama ini memahami janji Tuhan, karena kita memahami dengan cara yang keliru. Kenapa? Karena kita misalnya merasa saya sudah memiliki kasih setia di dalam Tuhan, dan saya pegang loh janjinya. Tapi firman Tuhan katakan kita tuh bukan bagian pegang janjinya, kita tuh pegang perintahnya. Nah, apa perintah Tuhan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ada banyak orang yang melupakan akan dasar dari perintah Tuhan ini. Makanya Bapak Ibu terkasih, kalau kita memahami ini, kita yakin dan percaya, kita bisa menerapkan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi, kita dengar Mazmur 4, kita lakukan, kita baca, dan kita kerjakan. Maka apa faedahnya dan apa berkatnya? Damai sejahtera. Pengendalian diri itu terjadi bukan oleh karena saya atau BW atau firman Tuhan, tetapi karena Allah yang adalah roh tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, siapapun yang memperkatakan firman-Nya. Dan di saat itu hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar dekat, rekat, dan lekat. Kenapa ada persoalan yang membuat menjadi semakin kompleks? Kenapa ada penyakit yang membuat menjadi semakin parah? Kenapa ada pergumulan yang seakan-akan membuat semakin berat? Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita itu diciptakan, kemarin kita sudah bahas, segambar dan serupa dengan Tuhan. Kemuliaannya adalah kemuliaannya kita. Kekudusannya adalah kekudusannya kita. Sampai-sampai ketika imam-imam besar di zaman dulu itu enggak sanggup untuk menghadapi kekudusan Allah. Tetapi oleh karena besar kasih karunia-Nya Tuhan, sehingga ia mengaruniakan dirinya dan menginkarnasi menjadi daging manusia. Supaya apa? Kita itu dipulihkan hubungannya. Tanpa pemulihan hubungan tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Kelegaan, damai sejahtera, dan ketenangan itu terjadi karena apa? Karena adanya pemulihan. Pemulihan itu terjadi karena apa? Karena kita mau tunduk dan tinggal diam di dalam kebenaran firman-Nya. Dan di dalam kebenaran firman-Nya ini yang membuat akhirnya kita awalnya mungkin gak mengerti, jadi mengerti. Kenapa? Setelah kita melihat. Disitulah hal kecil itu saja Tuhan tepati janjinya. Bahkan untuk terbit matahari sampai hari ini Tuhan tepati janjinya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang belum memahami atau sulit memahami janji Tuhan karena belum tergenapi dalam kehidupan Anda selama ini, kita bisa belajar dari sisi seperti yang disampaikan oleh Bu Sekar dan juga Pak Tampu Bolon, belajar dari orang lain. Salomo ngomong kepada rakyat Israel supaya apa? Bangsa Israel itu belajar dari sisi dia, bukan sebagai raja saja, tapi sebagai orang di luar dari pihak bangsa Israel. Di luar dari keluarga A, keluarga B, mereka belajar, oh iya ya, saya punya Tuhan yang selama ini menolong saya.
Dan akhirnya itu yang menjadikan kita sabar dalam menanti sampai janji Tuhan itu digenapi. Tapi kalau kita fokus kepada janjinya, akhirnya kita seperti debt collector. Kita seperti seseorang yang udah mikirnya adalah janji Tuhan ini mana nih gitu. Padahal ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan dan perlu kita kerjakan. Apalagi berdoa. Ya. Makanya semangat kita di BW ini kan selain jangan kasih kendor, dasar firman-Nya apa? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Seek first His kingdom. Jadi ketika kita mencari kerajaan Allah, tentu mencarinya pasti dengan doa dong. Doa, lalu kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena itulah cara kita untuk membuka alam spiritual kita sehingga nyambung dengan hadiratnya. Dan ketika itu nyambung, kerajaannya hadir. Maka kehendaknya terjadi. Lalu kita membaca Alkitab. Karena dari membaca Alkitab kita bisa mengerti di sisi mana kita keliru. Dan itu memang gak bisa dilakukan sekali dua kali. Harus setiap hari dan setiap kali Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak bisa pungkiri benih dosa di dalam diri manusia yang sudah ada sejak zaman kakek nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu akan selalu tetap ada. Namun status kita sebagai orang yang terpisah dari Allah itu dipulihkan ketika atau jikalau kita mau mengaku dengan mulut kita dan hidup dalam kehidupan kita yang baru bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, juru selamat manusia. Tapi benih-benih itu tuh suka ada muncul, tetap ada. Kenapa? Karena dia akan muncul lagi nanti di waktu-waktu yang lain. Benih apa sih? Ya lupa. Salah satu benih dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kan lupa. Udah diomongin jangan makan buah pengetahuan ya, lupa dia. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita setiap pagi untuk datang menghadap kepada Tuhan. Supaya apa? Dari BW ini Bapak Ibu bisa menceritakan segala kebaikan dan kemuliaan Tuhan kepada anak-anak seperti yang Pak Tampu Bolon tadi bilang. Ya, sedikit-sedikit diceritakan. Jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena terkadang-kadang kita sudah terjebak dalam asumsi kita sendiri. Kemarin saya lagi syuting program ngeteh namanya Ngobrol Teologi di BPD, Badan Pekerja Daerah, Sinode. Itu ada satu pembicaraan dan itu memberikan sebuah pembelajaran bahwa kita itu sering terjebak dalam asumsi kita. Salah satu rekan saya, hamba Tuhan juga. Baik dalam menafsirkan firman Tuhan, baik dalam mengartikan keadaan dan situasi-situasi yang ada. Nah, untuk menghindari asumsi ini, maka kita harus berpegang teguh kepada pengetahuan akan firman Tuhan. Dari pengetahuan akan firman Tuhan inilah kita tidak akan menjadi bagian dari umat yang akhirnya binasa. Karena firman Tuhan dikatakan apa? Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Bahkan di Mazmur 119 ayat 9. Ya, kita baca ya. Nah, kita udah bahas ini juga kemarin. Bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dikatakan di sana. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahku. Ya. Di sini memang dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca 119, ketika ia mengatakan menyimpan janji, tetapi Daud akhirnya mengubah. Tidak lagi menyimpan janji, tapi menyimpan Taurat-Tauratmu. Menyimpan ketetapan-ketetapanmu. Perhatikan baik-baik. Ada transisi dari yang belum tahu menjadi tahu. Tapi diceritakan semua. Ditulis semua. Sampai aku hendak bergemar pada perintah-perintahmu.
Dikatakan di ayat 47, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah transisi. Berarti ada sebuah pendewasaan. Ada sebuah pengetahuan. Nah, di balik ini semua, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Makanya bagus sekali dengan berkomunitas ya dengan orang-orang yang beriman, ya. Itu berkomunitas yang sangat baik karena akan ada dukungan, akan ada satu suntikan semangat. Ya, mungkin kita tidak membicarakan secara perasaan kita. Tetapi seperti yang Bapak Ibu dengar dari Pak Tampu dan juga Bu Sekar pun, Bapak Ibu langsung mendapatkan, oh iya, kesadaran. Apalagi, oh iya benar juga ya, gitu. Atau mungkin sama seperti yang Bapak Ibu alami dan itu bisa menjadi pembelajaran. Setelah itu kita jadi mengerti. Setelah mengerti, kita akan bisa menikmati. Begitu menikmati, kita bisa pahami. Tapi bagaimana kalau janji Tuhan belum tergenapi? Tapi bukankah Tuhan sudah menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita balik lagi di 1 Raja-Raja pasal 8 tadi, bahwa ketika Salomo menyatakan sebuah pernyataan kesaksian tentang bagaimana Allah berjanji begini, lalu kemudian dinyatakan begini, sampai detail. Daud tuh mau bikin ini ayahnya, tapi Tuhan bilang gak boleh karena begini-begini, dan akhirnya Tuhan bilang anakmu yang dalam kandungan itu akan mendirikan, dan saya sekarang yang mendirikan itu. Jadi urut-urutannya, runtutannya itu benar-benar detail untuk menunjukkan apa? Kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sangat percaya dan saya bisa pahami karena saya juga bisa merasakan ya. Kalau kita menanti janji Tuhan, pasti kita mengharapkan, ayo dong janji dong. Apalagi kalau misalnya ada hamba Tuhan yang memperkatakan itu. Tetapi bagaimanapun juga hamba Tuhan yang memperkatakan, firman Tuhan yang kita baca, itu adalah instrumen, itu adalah mediator, itu adalah alat. Tapi yang terpenting adalah sumber dari segala hal yang kita harapkan. Yaitu apa? Allah yang maha hadir di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, dan keluarga kita. Jadi di sini Salomo juga menyiratkan bahwa ini loh ada Allah yang maha hadir, Allah berkuasa yang selalu menyertai. Jadi jangan engkau lupakan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena benih dosanya bangsa Israel ini yaitu lupa. Sudah tahu ada Allah yang hidup, nanti begitu ketemu pergaulan yang salah dia lupa lagi, jatuh lagi, nyembah patung lagi, nyembah berhala lagi gitu. Dan ini benih yang selalu ada di dalam kehidupan manusia. Ya, mungkin bukan nyembah berhala secara arti yang sebenarnya, tetapi ada hal-hal yang kita berhalakan sehingga Tuhan yang nomor satu udah jadi nggak nomor satu lagi. Ingat Bapak Ibu sekalian, di Yohanes 14 ayat 15 berkata begini, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Bukankah kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Maka kalau kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Yang disampaikan Salomo bukan tentang bagaimana janji Tuhan saja, tetapi setiap perintah Tuhan dikerjakan dari mulai Daud ayahnya sampai kepada dirinya. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita juga bisa memastikan ini. Jangan hanya perintah Tuhan bisa kita lakukan, tapi kita tidak mewariskan dan kita tidak membimbing, tidak mengedukasi dan tidak memandu bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita, karyawan-karyawan kita, sahabat-sahabat sepelayanan kita, rekan-rekan seiman kita, mereka pun juga harus mengalami apa dan seperti yang kita alami. Karena demikian juga kalau kita di posisi mereka, kita mendapatkan dan mendengar sebuah pernyataan iman, sebuah kesaksian hidup, bukan hanya untuk menghibur telinga kita atau menghibur semangat kita, tetapi ada satu hal, perintah Tuhan. Engkau pun juga harus menyadari dan mengalami itu. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, saya percaya Bapak Ibu,
kalau kita bisa memahami bagaimana dalam menantikan janji Tuhan, maka kita tidak lagi fokus kepada janji Tuhan saja, tetapi kita ingat janji Tuhan, tetapi fokus kita alihkan kepada apa? Perintahnya atau ketetapannya. Ya, maka dengan demikian kita mampu bersabar dan tetap percaya bahwa Allah bagaimanapun juga yang Maha Hadir ini, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita ini akan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dengan tanda apapun perintahnya, Dia akan melakukannya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tetap tidak melupakan apa yang menjadi janji Tuhan. Nah, saya tutup dengan satu hal. Kita pun juga jangan melupakan janji kita kepada Tuhan. Janji yang pernah terucap dari mulut kita. Janji atau komitmen yang pernah terucap dari mulut lidah bibir kita. Demikian juga apa yang pernah terucap dari kehidupan kita dengan orang-orang terdekat kita. Mari kita perbaiki, mari kita usahakan yang terbaik dan lebih baik hari ke hari. Karena setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk merajut asa pengharapan di dalam Tuhan. Untuk memperbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mempertahankannya, supaya kita juga dapat memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Maka itu bisa diterapkan dalam hubungan kita dengan rekan kerja kita, kolega kita, dan juga hubungan kita sebagai atasan dan kepada bawahan, bawahan kepada atasan bisa dipulihkan. Kerja maksimal, etos kerja juga lebih baik, berkat Tuhan pasti akan datang berkelimpahan. Dan sampai nanti janji Tuhan digenapi, saudara dan saya akan semakin dimurnikan. Bagaikan emas murni. Dimurnikan dengan api, tapi bukan api yang menghangus luluh lantakan kita, tapi api inilah api dari kemuliaan Allah. Api yang selalu memberikan kita semangat dan kobaran semangat supaya sehingga kita tidak mudah padam ketika ada hal-hal yang berpotensi untuk menyurutkan semangat, kita kembali disemangati lagi karena ada api kemuliaan Tuhan hadir dalam setiap doa, pembacaan firman Tuhan, dan pertemuan kita secara pribadi maupun komunitas, khususnya di BW ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Urapilah mulut lidah kami agar semakin banyak dan semakin sering menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami tidak melupakan bagaimana cara Tuhan dan langkah Tuhan menyertai hidup kami. Bagaimana pertolongan demi pertolongan telah Tuhan nyatakan. Biarlah kami tetap tekun dalam membangun dan menjaga hubungan pribadi kami dengan Tuhan Yesus. Kami tekun dalam berdoa. Sebelum dan sesudah beraktivitas, kami selalu mengucap syukur. Kami juga tidak melupakan apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui Roh Kudus-Mu. Membaca Mazmur 4 setiap malam, membaca Mazmur 5 setiap pagi. Kami tidak lagi berfokus kepada janji Tuhan yang kami rindukan karena ada satu keinginan dan kebutuhan. Tetapi kami menggantikan dengan ketetapan dan perintah Tuhan sebagai yang paling utama di atas segalanya. Karena di balik perintah dan ketetapan-Mu yang kami lakukan, terkandung janji Tuhan yang pasti kami terima dan tergenapi. Saat ini hamba berdoa bagi saudara-saudari yang merasakan kelemahan tubuh. Apapun yang engkau rasakan, rasa kebas-kebas, rasa lemah, mudah lupa, rasa melilit, rasa sesak di dada, rasa pegal-pegal, bahkan hal-hal yang mungkin sampai saat ini tidak membuat nyaman. Ketika engkau meletakkan tanganmu di sana dan engkau memperkatakan dengan imanmu, engkau hardik penyakit itu dalam nama Yesus sembuh, maka kuasa Tuhan akan hadir. Dan kuasa Tuhan yang hadir itu akan memberimu kekuatan, memberimu pemulihan dan kesembuhan. Bahkan ketika engkau masuk dalam mobil, sebelum masuk kantor hari ini,
Engkau meletakkan tanganmu di atas gagang pintu kantormu itu. Engkau meletakkan tanganmu di atas setir itu dan kau berkatakan, Tuhan Yesus menyertaiku. Maka segala persoalan di jalan, engkau mampu hadapi dengan hati yang teduh dan bijaksana. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau berhasil dan beruntung. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang sedang mengalami pergumulan persoalan rumah tangga, persoalan keturunan, penantian, kapan diberikan anak, kapan diberikan pasangan hidup, kapan diberikan pekerjaan, Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan, sanggup melakukan segala perkara. Biarlah kita, Bapak Ibu sekalian, boleh belajar terus setia di dalam firman-firman-Nya dan tetap menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada perintah-Nya, maka janji-Nya pasti digenapi. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengharapan dan semangat yang baru, sehingga kami beroleh kekuatan untuk melangkah pasti pada hari ini. Dan bersama dengan penyertaan Tuhan, hidup kami semakin diberkati. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan yang indah pada waktunya, pengharapan yang tidak mengecewakan, pertolongan-Nya tepat di dalam waktunya Tuhan. Jadi janganlah engkau berletih lesu dalam menanti janjinya, tapi berjerih lelahlah dalam melaksanakan kehendak-Nya. Maka jerih payahmu dan lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita boleh percaya. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Karena apa Bapak Ibu, udah lama ya kita tidak pakai salam kita ya. Mana jempolnya? Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, Yang baik. sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Kasih toh sambil katakan, jangan kasih kendor saudaraku. Jangan kasih kendor, kendor. saudaraku. Iya, puji Tuhan. Ya, demikian Bapak Ibu. Abuna, Yes. makasih ya doanya semalam ya. Bener-bener Bu nggak bisa tidur. Tadinya nggak bisa tidur. Terasanya panas terus kebas. Tapi bener-bener itu dijamah Tuhan. Itu bener-bener terasa enak pagi ini bangun tidur. Amin. Makasih ya. Wow, puji Tuhan, Bu Linggawati, puji Iya, Tuhan, amin. puji Tuhan. Ya, semua oleh karena campur tangan kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, Amin. sampai jumpa. Iya sama-sama. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Semua makasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Abuni. Bapak Ibu Iya, Bu Abuna. Abuni. Terima kasih Hi, everyone. Mohon izin acara itu Abuna nanya, acara itu berapa minggu sekali Abuna bisa ada? Itu setiap hari, kalau live itu hari Rabu. Nanti untuk tayangan berikutnya di hari Sabtu. Jadi kayak hari ini tuh saya syuting di sana. Nanti itu tayang lagi di hari Sabtu. Nanti ketemu lagi Rabu depan live lagi gitu. Oh gitu. Ya, Saya semalam kalau di BW kan live Senin sampai Jumat ya. Cuma subuh. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Makasih banyak Bapak Ibu sekalian. Dan juga Bu Yani, terima kasih ya Bu. Sudah diterima Bu Yani. Cuman belum dimasak ya, tapi puji Tuhan lah ya. Yang Bu Lingga juga belum dimasak, nanti mungkin kami akan kombinasikan. Oke, terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih ya Bapak Ibu semuanya ya. Tetap semangat dan jangan kasih kendor. Haleluya, Tuhan berkati. Pak Tampu Bolon, Bu Sekar, terima kasih ya untuk kesaksiannya luar biasa. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Ya, sampai jumpa besok pagi.
Dadah semuanya Bapak Ibu Dadah. sekalian. Dadah. Terima kasih semuanya. Bye. Eh. Bye. Bye.